bisa jatuh. Wow, ular! Mama burung, bayimu di sini. Kembalilah. Oh tidak, kau tidak apa-apa? Wow! Ini dia. Astaga. Sayang sekali tidak menempel, Leo. Hai Ranger Cilik Zari. Hai, Leo. Ada kadal kecil di kamar mandiku. Dia lari kemana-mana. Oh, ayo cari tahu tentang dia. Jangan tutup teleponnya. Kita lihat kadal apa itu. Oh, dia adalah cicak rumah. Dia juga dikenal sebagai cicak rumah Asia atau cicak rumah ekor lancip. Mereka datang dari area Asia Tenggara dan Indo-Australia dan telah berkelana ke bagian lain di dunia seperti Afrika, Amerika, dan Timur Tengah. Mereka suka hidup di kota dan desa dan sering dijumpai di rumah dan bangunan. Cicak memiliki rambut halus di kakinya untuk menempel di permukaan. Mereka juga bisa jalan terbalik dan lari di langit-langit. Cicak bisa menempel di permukaan keras, bersih, dan kering. Tapi kesulitan di permukaan basah, berminyak, berdebu, atau lembut. Oh tidak! Ada apa, Zari? Cicak itu terpeleset keluar. Dia bisa jatuh. Kami segera ke sana. Ranger pamit. Zari, mana cicaknya? Itu! Tampak aman. Dan sangat bersih. Kucing! Apa? Tidak! Aku ambil cicak. Kalian jauhkan kucing dari ekornya. Shoo! Shoo! Pergi! Dapat. Hah? Kemarilah, kucing! Oh tidak! Dia ambil ekor cicak! Hei! Mana tubuh cicak? Apa ada yang lihat? Oh tidak! Apa dia juga diambil kucing? Ayo cepat, kejar kucing. Tunggu dulu, Ranger Cilik. Ranger Rocky! Sedang apa kau di atas? Aku mengikuti semut untuk lihat berapa jauh mereka berjalan sehari. Kenapa kalian mengejar kucing? Ada cicak di kucing kamar dan mandiku. ekor Dia cicak kena terpisah sabun, dari dia tubuhnya. kucing dan Aku coba terjadi ambil kucingnya, tapi kucingnya lari. Entah dia kemana, tidak kembali. Wow, jangan cemas, Ranger Cilik. Ayo panggil teman kita Ranger Joey yang akrab dengan para hewan merangkak. Dia bisa beritahu cara bantu cicak. Halo, Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik, kalian butuh bantuan? Ranger Joey, para Ranger Cilik mencemaskan cicak yang terpisah dari ekornya. Jangan cemas, cicak melepaskan ekor saat terancam. Tapi itu bagian dari rencana kabur mereka. Saat pemangsa menyerang, cicak melepaskan ekor dan dia langsung kabur. Ekor yang bergerak itu mengecoh pemangsa sehingga cicak bisa kabur. Bagian terkeren, ekor cicak akan tumbuh lagi. Oh, cara lain untuk bertahan adalah dengan bersembunyi. Ya, cicak bisa menyamakan warna tubuh dengan sekitar supaya pemangsa tidak bisa melihat. Selain itu, cicak juga bisa berjalan di air. Tapi kalau terkena sabun, mereka kesulitan terapung dan bisa tenggelam. Oh tidak, dia masih kena sabun dan dalam bahaya. Kita harus cari dan amankan dia. Kalian bisa, Ranger Cilik. Nah, aku harus kembali mengurus masalah di sini. Ranger pamit. Ranger pamit.
Lalu aku juga harus lanjut mengawasi semut. Semangat, Ranger cilik! Dah, Ranger Rocky. Tadi aku lihat cicaknya ke sana. Ayo. Belum ketemu. Tidak ada cicak. Hah? Ada apa di lensa? Tidak terlihat. Coba bawa kemari, Katie. Baiklah. Kamera hero harusnya muncul di sini. Cicak! Stabilkan, Katie. Baiklah, tenang. Sedang ku coba. Dia akan jatuh. Dapat. Bagus, Leo. Kau berhasil lagi. Jangan cemas, cicak. Kami hanya ingin mencuci sabunnya. Ini dia. Sudah bersih. Dan lengket. Dah, cicak. Tetap lengket. Senang berjumpa. Misi sukses. Syukurlah kita membantu cicak rumah dari licin jadi lengket lagi. Wow, ular! Oh, hai Ranger cilik Zari. Leo, ada ular di kamar mandiku. Lihat. Wow, besarnya. Jaga jarak aman darinya, Zari. Kenapa bisa di sana? Aku aman, Leo. Tapi aku tidak tahu kenapa ada ular. Kamar mandi bukan tempat tinggal ular. Kita harus pulangkan dia. Apa ada yang bilang ular? Ya, ada ular di kamar mandi Zari, Katie. Jangan cemas, Zari. Kami akan cari tahu tentang ularnya dan segera ke sana. Bagus, Ranger pamit. Ranger pamit. Katie, kita harus cari tahu tentang ular di kamar mandi Zari. Segera ku cari. Dapat sesuatu? Coba lihat. Ular di kamar mandi Zari adalah ular sanca kembang. Mereka salah satu ular terpanjang di dunia dan berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Itu masuk akal. Zari tinggal di Singapura yang berada di Asia Tenggara. Tapi di kamar mandi... Ya, itu aneh. Sanca kembang biasa ditemukan di hutan hujan tropis. Mereka tidak berbisa, tapi mereka punya gigi tajam yang bisa melukaimu cukup parah. Sanca kembang adalah pembelit. Jadi mereka bisa membelit dan juga meremas mangsa. Oh tidak, kita harus cepat ke rumah Zari. Zari, kau tidak apa-apa? Hah? Kau sedang apa, Zari? Aku memainkan musik untuk menghipnotis ular supaya dia jadi tenang. Jadi tidak akan melukai kita saat dipindahkan ke rumahnya. Kau yakin itu bisa? Tentu. Aku lihat di acara TV. Jangan percaya semua yang ada di TV, Ranger cilik. Ranger Loki? Memainkan musik tidak akan menghipnotis ular. Cara mereka mendengar beda dengan kita. Oh, lalu kami harus apa? Maaf, Ranger cilik. Aku punya masalah darurat. Kalian bisa mengawasi ularnya? Aku akan kembali. Tapi ingat untuk menjaga jarak dengan ular. Serahkan pada kami. Dadah, Ranger Loki. Oke, ular. Hah, kemana dia? Ular itu menuju keluar jendela. Oh tidak. Ransel, terbang. Kemana dia? Kembali ular. Di mana kau ular? Keluarlah. Apa ularnya ke sini? Apa? Leo, ularnya hilang. Halo, Ranger cilik. Mana sanca kembangnya? Ularnya hilang. Iya, ular itu mungkin sudah jauh dari sini sekarang.
Jangan menyerah, Ranger cilik. Ularnya mungkin masih dekat sini. Meski ular sanca kembang pandai berenang dan memanjat, mereka tidak begitu cepat di tanah. Sanca kembang biasanya pemalu dan menghindari manusia. Tapi mereka bisa agresif jika merasa terancam. Jadi hati-hati saat mencarinya. Jangan terlalu dekat dengan ular. Ya, Ranger Rocky. Kami akan cari. Ayo lakukan. Ransel terbang. Ayo meluncur. Di mana kau ular? Ayo keluarlah. Di mana kau ular? Keluarlah. Ada ular di sini? Ular, kau di dalam? Apa ada yang menemukan ularnya? Tidak. Hero? Ranger Rocky! Mundurlah anak-anak, semua aman. Halo Ranger Rocky, apa kau berhasil menyelamatkan sanca kembang? Sedang kutangani sekarang. Siapa itu Ranger Rocky? Dia Ranger Kalai dari Acres, organisasi yang fokus menyelamatkan satwa liar. Dia punya kisah sanca kembang menarik. Oh, sungguh? Ceritakan Ranger Kalai. Aku ingat beberapa tahun lalu ada ular sanca kembang di dalam toilet di area perumahan. Ular itu tersangkut di dalam toilet. Kami harus memakai metode tertentu karena ular sangatlah pemalu dan kami menunggu di balik toilet sebelum bisa memegang dan mengeluarkan ularnya dengan pelan-pelan. Kasusnya cukup menarik, mungkin hanya itu kasus kami harus mengeluarkan ular dari toilet. Sanca kembang adalah spesies yang umumnya ada di Singapura. Sayangnya karena salah paham, banyak orang mengira mereka adalah hama, padahal bukan. Sanca kembang sangat penting bagi ekosistem karena mereka menurunkan populasi tikus. Menurut sebuah penelitian, 90% makanan mereka adalah tikus. Mereka suka menerka mangsa berupa tikus dan hama kecil di saluran pipa, sungai, dan juga selokan. Kalau kau melihat ular sanca di area perumahan, jangan takut dan cukup menjaga jarak 2 atau 3 meter dan bantu tenangkan orang lain. Yang terpenting, jangan ada yang mengganggu ular supaya mereka tidak membela diri. Kalau bisa, ambil foto ularnya dan panggil orang yang tepat. Kau bisa panggil Acres atau juga telepon NParks. Cerita yang sangat menarik. Aku jadi tahu. Terima kasih Ranger Kalai. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Nah, saatnya kita memulangkan ular ini. Ini dia. Dadah ular. Jaga dirimu. Jangan ke kamar mandi lagi. Misi sukses. Aha, tak ada lagi. Sudah 3. Ada hewan lagi di sini? Hah? Oh, kau tidak apa-apa? Di mana ibumu? Jangan cemas, akan kubantu cari. Leo, keluarlah dimanapun kau berada. Leo, Hai Ranger cilik Zari. hai Leo, ada bayi burung tersesat. Tapi aku tidak lihat ibunya. Ah, lucunya. Jenis burung apa itu? Ayo kita cari informasi tentangnya di komputer. Jangan tutup teleponnya. Kita lihat hewan apa ini. Oh, Zari menemukan pungok coklat. Pungok coklat juga dikenal sebagai burung hantu oriental atau bubuk coklat. Mereka banyak dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka hidup di hutan dan taman alami, memakan hama seperti serangga dan tikus. Burung ini memiliki bulu coklat dan mata serta kaki kuning. Dadanya putih dengan bagian coklat berbentuk hati. Mereka nokturnal yang berarti mereka lebih aktif saat malam. Suara pungok coklat sangat nyaring dan orang lebih sering mendengar daripada melihatnya.
Semoga ibunya dekat dari tempatku menemukannya. Jangan cemas, Zari. Kami akan ke sana. Ranger pamit. Ayo cari ibu bayi burung. Kalian sudah datang. Kita harus cari ibunya. Ayo berpencar. Katie, ikut denganku. Hiro dan aku cari ke sini. Ransel, terbang. Mama burung. Di sini? Bukan. Ketemu. Wow! Suara melengking. Aku punya ide. Suara pungguk coklat berisik. Kalau cari suara yang berisik, kita bisa ketemu ibunya. Ide bagus, tapi seperti apa suaranya? Seperti ini. Kita bisa cari suara dengan ini. Itu katak. Kalau di sana? Bukan, kelelawar lagi. Coba di sini, Zari. Itu dia. Ke hutan. Mama burung, bayimu di sini. Oh, Ada masalah, Ranger cilik? Ranger Rocky? Halo, Ranger cilik. Kenapa kau di semak-semak? Aku sedang latihan kamuflase. Kalian semua sedang apa? kami ingin mengembalikan bayi burung pada ibunya, tapi dia tidak mau kami mendekat. Aku tahu siapa yang bisa bantu. Temanku Ranger Joey yang sering menghadapi burung hantu marah. Hai Ranger Joey, aku membangunkanmu. Tentu tidak. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger cilik ingin membantu bayi pungguk coklat bertemu ibunya. Tapi dia tidak membiarkan mereka mendekati sarang berisi bayi burung. Oh, itu karena pungguk coklat sangat melindungi anak-anak mereka. Sangat sulit untuk mendekat tanpa ketahuan burung hantu. Pungguk coklat, mereka bisa melihat dalam gelap. Mata mereka besar dan mereka juga bisa memutar kepala mereka hingga ke belakang. Jadi mereka bisa melihatmu meskipun dari jarak jauh. Kemampuan ini sangat berguna untuk burung hantu berburu di malam hari. Selain itu, bulu mereka membuat kepakan sayap mereka senyap. Jadi mereka bisa mendekati mangsa mereka tanpa ketahuan. Informasi bagus. Semoga beruntung dengan bayi burung. Terima kasih Ranger Joey. Ranger pamit. Aku tahu cara mendekatinya. Kita harus pelan-pelan seperti burung hantu berburu. Dan aku bisa membantu kalian kamuflase. Selesai. Hah? Mana Leo? Kau tidak lihat? Aku di sini. Leo? Wow, kamuflasemu bagus. Kau persis semak-semak. Bukan yang itu, Katie. Sangat bagus. Jangan cemas, kawan. Akan kubawa kau ke ibumu dengan aman. Kita kecoh Mama Burung. Squeak, squeak, squeak. Di sini lihat kami. Di sini lihat kami. Squeak, 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 squeak. Oh tidak, pura-pura jadi tikus gagal. Aku salah. Pakai ini. Ya, berhasil. Waktunya pulang. Kalian hebat Ranger cilik. Selamat malam. Ayo Leo, kita pulang. Hei, aku di sini. Tunggu aku. Misi sukses. Kita berhasil mengembalikan bayi burung ke sarangnya. Drone baru ini sangat keren.
tapi juga sulit dikendalikan. Ah! Oh tidak! Itu dia. Hah? Apa itu? Ah! Ayolah, kenapa tidak bisa? Awas, berbahaya. Harta karun rahasia. Kita cari tahu nanti. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, drone-ku jatuh dan tidak bisa kuambil. Ada ular yang seram menghalangi. Wow, Wow, aku akan cari informasi ular itu di komputerku. jangan tutup teleponnya. Kita lihat ular yang ditemukan Zari. Dia kobra raja. Kobra raja bisa ditemukan di hutan, pohon bakau, padang rumput, dan sungai di daerah Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Kobra raja adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Gigitannya sangat berbahaya, jadi kita harus jaga jarak. Apa kau dengar itu, Zari? Jangan terlalu dekat. Astaga, baiklah. Saat kobra raja merasa terancam, dia melebarkan tulang rusuk dan otot di kedua sisi pipinya untuk membentuk tudung. Tudung membuatnya tampak lebih besar untuk menakuti pemangsa. Dengan kemampuan mengangkat tubuh bagian depan, kobra raja bisa menyamai tinggi orang dewasa dan maju untuk menyerang. Drone-ku memercikan api. Aku takut kobra terluka. Kami segera ke sana, Zari. Ingatlah untuk jaga jarak. Ranger pamit. Kumohon bergeser, kobra. Ini berbahaya. Hai, Zari. Leo, Katy, kita harus apa? Karena kobra tidak mau bergerak, kita harus pindahkan drone. Sudah coba tekan semua tombol sekaligus? Belum. Sebaiknya jangan, Leo. Oh, tidak. Hentikan, berhenti. Aku coba. Ups, maaf soal ini. Kita harus apa? Kita coba ambil drone. Perlahan. Dapat. Wah! Oh, tidak. Lalu? Ranger Rocky! Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini? Aku mengumpulkan daun untuk diteliti. Kalian Ranger sedang apa? Kami ingin mengambil drone Zari, tapi kobra raja tidak mau bergerak. Apa kau tahu kenapa kobra raja begini? Jangan cemas, Leo. Ranger Joey yang sering menghadapi situasi berbahaya bisa membantu kita. Halo, Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger Cilik mencoba menolong kobra dari drone yang rusak. Tapi dia tidak membiarkan mereka mendekat. Oh, tentu saja. Kobra raja itu betina dan dia seorang ibu. Tumpukan daun itu adalah sarangnya. Kobra raja satu-satunya ular di dunia yang membuat sarang untuk menaruh telur yang sangat mereka jaga. Selain itu, mereka juga terus bertumbuh. Kobra raja bisa berganti kulit saat tubuhnya membesar. Seperti kita yang tidak muat di baju lama dan beli baju baru. Bagi kobra raja, mereka ganti kulit 5 kali setahun. Seperti ular lain, kobra raja punya lidah bercabang. Ujung lidah mereka seperti hidung yang mencium bau. Lidah bercabang membantu mereka mencari sumber bau. Mereka bisa melacak bau mangsa. Maaf harus memotong, tapi kami harus menolong kobra raja. Berjuanglah, kalian bisa. Ranger pamit. Terima kasih, Ranger Joey. Ranger pamit. Aku akan amankan Mama Kobra dan kalian ambil drone itu. Baiklah, Ranger Rocky. Jangan coba ini sendiri, Ranger Cilik. Hati-hati, Ranger Rocky.
sudah dapat. Ayo, ayo. Wow, telurnya. Oh, ada yang menetas. Oh, awas. Kembalilah. Serahkan pada kami. Ransel terbang. Dapat. Wow. Tidak ada waktu untuk ini. Oh, itu gawat. Leo, sarangnya. Sudah aman. Kalian luar biasa. Kerja bagus, Ranger Cilik. Kau sudah bebas, Mama. Kalian mau kemana, bayi kobra? Ibumu pergi ke sana. Setelah menetas, bayi kobra tidak bersama ibunya. Mereka harus mandiri sekarang. Dah, Kobra. Jaga dirimu. Misi sukses. Oh, halo burung. Hah? Hei, itu punyaku. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, kunciku dicuri burung. Aku tidak bisa pulang. Burung nakal. Aku cari informasi burung itu di komputerku. Jangan tutup teleponnya, Zari. Ayo kita lihat burung apa ini. Dia burung gagak. Gagak bisa ditemui di daerah alami seperti hutan dan padang rumput. Tapi mereka juga bisa beradaptasi di tempat manusia seperti desa dan kota. Gagak adalah omnivora. Jenis makanan mereka banyak, dari buah dan biji sampai serangga dan hewan kecil. Mereka juga bisa mencari sisa makanan di sampah. Tapi aku harus ambil kunci dari Gagak. Jangan cemas, Zari. Kami segera ke sana. Ranger pamit. Kembalikan! Kumohon! Hai, Zari. Leo, Katie, kunciku. Hiro, hati-hati. Hiro, Ransel, terbang. 3, 2, 1, tarik. Kalau mengejar tidak bisa, ayo pancing gagaknya. Ini kusebut trik kotak camilan. Saat gagak lihat makanan dan mendekat, yang harus kita lakukan adalah tarik. Dan gagak akan terjebak. Luar biasa! Ayo gagak, bukannya Berry tampak lezat? Hah? Dia sedang apa? Dia tidak kena jebakan. Hilang sudah kunciku dan Berry kita. Apa ada yang bilang Berry? Ranger Rocky! Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini? Aku sedang mempelajari tanaman berbuah di taman. Kalian sedang apa? Kami mencoba menjebak Gagak untuk ambil kunciku. Tapi dia lebih pintar. Kenapa bisa, Ranger Rocky? Temanku Ranger Joey yang sering menemukan burung gagak nakal bisa membantu kita. Halo Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger Cilik mencoba mengelabui gagak, tapi mereka tidak berhasil. Jadi kalian dikerjai Gagak ya? Itu karena Gagak adalah hewan yang sangat cerdas. Mereka terkenal bisa memecahkan teka-teki, jadi tidak heran kalau mereka bisa pakai alat seperti ranting untuk mengumpulkan makanan. Bukan hanya pintar, Gagak juga bisa mengingat wajah.
Gagak bisa mengajari gagak lain untuk mengenali seseorang. Wow, informasi bagus. Terima kasih Ranger Joey. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Oh, apa itu monyet? Kuserahkan pada kalian. Berjuanglah. Dan Ranger Rocky. Kalau Gagak mengingat wajah, apa dia mengenalimu, Zari? Hah? Oh. Beberapa waktu lalu, aku menemukan bayi burung terluka dan merawatnya. Namanya Kau. Kau adalah burung terpintar yang pernah kutemui. Dia bisa main tangkap. Kau suka benda bersinar. Kau? Dia kau. Oh, aku juga rindu bermain bersama. Tapi jangan kunciku. Bisa kembalikan? Wow, ups, au. Oh tidak. Tidak terlihat. Itu dia, mengapung. Tidak muat. Kau sedang apa? Hei, airnya semakin naik. Itu karena kerikil. Kau sangat pintar, kau. Ayo ambil kerikil. Sedikit lagi. Kunciku. Terima kasih. Tangkap. Misi sukses. Syukurlah Zari bisa bertemu teman gagaknya lagi. Hai Ranger Cilik. Mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.